Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua Manhajul bersama rekan gua Ivana. dan kembali lagi di Weekly Text News. Oke, halo sobat pajak ya, kembali lagi bersama kita di konten Weekly Text News ya. Ini episode kedua dan Weekly Text News ini adalah konten di mana kita nih berdua akan membicarakan tentang update-update perpajakan di mana yaitu di Indonesia maupun di dunia ya. Dan ini kita membahas dengan format siniar atau podcast gitu. Jadi ya apabila terjadi ada kesalahan dari kita berdua ya, itu bisa di disclaimer gitu, bisa dimaafkan atau kita bisa di komen gitu. Kalau Bisa diralat juga teman-teman. Bisa diralat, ya maksudnya itu. Oke. Jadi kalau nggak salah gue udah dengar kemarin itu udah bahas ya tentang RUU KUP. Iya, RUU KUP. Iya, dan gak jauh beda banget teman-teman sama topik kita hari ini ya kan. Topik kita hari ini adalah sebenarnya nggak di luar RUU KUP sendiri ya. Masih bagian dari RUU KUP. Ya. Nah, topik kita kali ini akan membahas yang ramai juga sempat di jagat maya, itu tentang teks amnesti jilid 2. Jilid 2 udah kayak sinetron ya. Udah kayak Cinta Fitri banyak seasonnya guys. Season banyak gitu. Jangan sampai lah ya. Okay. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu nih, saya bersama Ivana dari Batch Consulting. Ya. Ini karyawan teladan ya di Batch. Jadi mudah-mudahan bisa berinsightful. Waduh, berat Pak. Ya, memberikan pengalaman-pengalaman beliau yang cukup luar biasa gitu. Dan ayo langsung kembali ke topik ya. Kita akan membahas tentang teks amnesti di jilid 2 yang tadi gue udah sampaikan juga ya. Itu dibahas juga di RUU KUP. Jadi kan kemarin udah sempat ada 5 poin yang dibahas tentang RUU KUP yang rame ya. Dan ini sebenarnya rame juga, yaitu teks amnesti jilid 2. Nah, tapi sebelumnya kalau misalkan kita ngomongin teks amnesti ya, orang tuh sebenarnya nggak semuanya paham dulu nih. Nah, sebenarnya teks amnesti itu apa sih menurut lo nih, Ban? Jadi mungkin masih banyak orang yang nggak tahu, tapi banyak banget orang yang udah tahu tuh teks amnesti itu apa ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari namanya ini udah teks amnesti gitu ya, pengampunan pajak, yang artinya memang ini merupakan suatu program dari pemerintah ya, buat ngasih kesempatan buat WP yang masih belum melaporkan aset-asetnya untuk segera melaporkan. Itu istilahnya untuk mengampuni lah dosa-dosa ya, pengakuan dosa dari wajib pajak ya. Gitu, nggak cuma teman-teman aja bisa ngaku dosa ya, tapi wajib pajak juga. Emang dosanya apa nih dosanya? Waduh, banyak banget ya. Mungkin teman-teman yang lain belum ngelaporin aset-asetnya, belum ngelaporin hutang dan segala macam ya. Jadi wajib pajak ini diberi kesempatan oleh pemerintah. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang asetnya ini dia disembunyikan oleh pemerintah, mungkin kepada pemerintah gitu ya, lebih belum dilaporkan dan juga mungkin juga kena kurang tahuannya wajib pajak nih untuk melaporkan semua yang ada di Indonesia, dan nggak cuma di Indonesia tapi di luar negeri. Mungkin ada perusahaan-perusahaan yang punya aset di luar negeri tapi masih belum melaporkan di Indonesia gitu, padahal kan perusahaan Indonesia ya. Iya, karena pajak itu emang based on aset juga ya. Jadi nanti kalau misalkan asetnya itu nggak ke-track, itu penentuan pajaknya itu bisa rancu gitu ya, karena emang di Indonesia sih emang self assessment ya. Iya, dan sistemnya kan memang per hard income worldwide ya. Jadi gak cuma penghasilan di Indonesia aja, nggak aset cuma Indonesia aja, tapi juga yang di luar negeri atau di berbagai tempat ya. Nah, teks amnesti itu jadi dihadirkan pemerintah untuk ini ya, untuk ya yang membereskan yang begitu-gitu ya. Jadi yang takut kalau misalkan asetnya kalau misalkan disetorkan ke pemerintah takut melonjak tinggi gitu banyak pajaknya, bener gak sih? Iya, benar. Jadi takutnya kan masih banyak yang WP nggak mau lapor, takutnya ya kalau misalkan asetnya ketahuan berarti kan nanti kelihatan pajaknya gede gitu. Iya, pajak penghasilan badannya bisa lebih gede lagi daripada itu. Nah, makanya banyak orang yang menyembunyikan lah istilahnya, atau mengalokasikan lah aset-asetnya yang gak ada di Indonesia dan juga nggak dilaporin tuh. Nah,
adanya tax amnesty ini diharapkan untuk WP ini segera dilaporkan. Jadi pemerintah juga punya data yang terintegrasi, teman-teman. Oke. Menarik berarti nih. Jadi apalagi kemarin kan udah sempat dilaksanakan juga tuh tax amnesty pertama tuh di tahun berapa? 2016 ya. 2016. Iya tuh waktu zaman kuliah tuh kalau nggak salah, gue waktu itu zaman kuliah ada seminar tax amnesty, itu kan baru banget tuh ya kan. Masih fresh banget kan. Fresh banget tuh waktu 2016 tuh sekitar semester 2 lah, semester 3 itu ada seminar itu, wah dikirain apaan terkait ini ya, terkait pengampunan pajak ya. Nah menarik nih Van, jadi kita akan membahas tentang topik-topik yang lagi hangat dibicarakan di jagat maya. Jadi ini juga gua ngambang himpun dari berita-berita yang di-up di sosial media ya. Itu ada 2 poin yang gua kumpulkan untuk jadi bahasan kita kali ini gitu ya. Yang pertama itu tentang skema kebijakan tax amnesty itu sendiri, tentang skemanya. Jadi tax amnesty-nya ini sama apa beda sama jilid yang pertama gitu ya. Dan yang kedua itu tentang pro kontra dari tax amnesty jilid 2. Oke. Nah, kita ke yang pertama dulu nih, Van. Nah, yang pertama itu tentang skema kebijakan pengungkapan asetnya itu. Jadi di tax amnesty ini kan yang kedua. Yang sebelumnya kan udah pernah. Nah, skemanya tuh sama apa enggak nih dari jilid pertama sampai jilid kedua nih? Ya kalau misalkan dibilang sama ya masih sama lah ya, masih tentang pengungkapan aset, tapi ya tetap ada yang bedanya dong ya. Nah bedanya itu yang di jilid 2 ini, teman-teman juga sekalian buat tahu ya. Jadi di jilid 2 ini ada 2 skema. Yang pertama untuk skema pengungkapan aset yang per 31 Desember 2015 sebelum tax amnesty yang pertama. Yang kedua itu adalah pengungkapan aset setelah tahun 2016. Jadi tahun 2016, 17, 18, 19 yang belum dilaporkan di SPT-nya gitu. Nah untuk yang pertama nih sebenarnya sama sih skemanya. Jadi tentang pengungkapan aset, dan juga ini tuh ada tambahan yang baru, yaitu penginvestasian ke dalam SBN negara atau surat berharga negara. Nah kalau misalkan nih kita nih, kalau misalkan lo punya aset ya, perusahaan lo punya aset yang sebelum tahun 2015 dilaporkan, itu ketika lo laporin sekarang di tax amnesty jilid 2 ini, itu akan dikenakan PPh final sebesar 15%. Beda banget sama waktu tax amnesty yang pertama. Yang pertama itu tuh pakai uang tebusan, jadi untuk yang kedua itu nggak ada uang tebusan. Nah, yang kedua langsung pajak final. Langsung pakai pajak final. Iya, pajak penghasilan final 15%. Tapi untung kalau misalkan perusahaan lo ini nge-invest lagi aset yang lo akuin ini ke dalam surat berharga negara yang udah ditentukan. Jadi ya nggak semuanya gitu ditentukan oleh pemerintah. Nah tarifnya lebih rendah 12,5%. Beda lah 2,5% itu lumayan ya kalau aset lo gede ya kan. Jadi dari situ juga kita tahu maksudnya pemerintah tuh biar ada nginvest ke pemerintah. Betul. Jadi juga ada pemasukan juga buat pemerintah gitu kan ya. Di sisi itunya ya. Investasinya ya. Di sisi investasinya gitu. Nah kalau misalkan lo gagal investasi di SBN itu, lo kena 3,5%. Itu kalau kita yang menyadari sendiri kalau misalnya itu gagal ya. Tapi lain halnya dengan kalau DJP yang mengungkapkan kegagalan tersebut. Kalau DJP yang mengungkapkan itu lebih tinggi 5%. Itu sama aja kayak ke gap ya. Jadi kayak ke gap ketahuan gitu kan. Ketahuan itu jadi dimahalin gitu. Iya betul. Jadi lebih baik ya kalau misalnya tahun itu gagal dalam investasi ya mendingan diakuin aja gitu. Kalau DJP. Nah ini skema yang kedua. Skema kedua itu pengungkapan aset yang belum dilaporkan di SPT pada tahun 2016 sampai 2019. Nah, jadi ini udah setelah pasca tax amnesty ya, amnesty D1 kan tahun 2016. Iya, itu berjalan lah. Berjalan tuh sampai 2019. 17, 18, 19. Nah, ini itu dikenakan tarif yang lebih tinggi malah. Jadi kena PPh final sebesar 30%. Sama kayak yang tadi skema pertama, kalau misalnya diinvestasikan ke dalam surat berharga negara atau SBN, tapi lebih rendah, 20% dari nilai aset. Nah, kalau misalkan kita gagal investasi nih di SBN tersebut, dikenakannya 12,5%. Tapi kalau balik lagi kalau DJP yang menemukan kegagalan tersebut, itu langsung dikenakan sebesar 15%, lebih tinggi. Dan untungnya ya untuk yang tax amnesty ini itu nggak ada sanksi administrasi.
Jadi iya bebas sanksi administrasi. Tapi kalau misalkan asetnya ketahuan sama pemerintah nih, ke-track sama DJP, itu PPh-nya lebih tinggi kan. Tadi PPh-nya sebesar 15%, terus habis itu 12,5, 30, 20. Nah kalau misalkan yang tadi yang pertama tuh ya, aset-aset sebelum 2015 itu belum diketahui dan juga pemerintah baru nemukan nih, pemerintahnya. Jadi kita nggak mengakui nih, kita nggak laporin. Pemerintah yang nemuin lah. Iya, itu yang nemuin, itu tarifnya 30%. Ditambah sanksi itu sebesar 200%. Karena kita nggak mengungkapkan kebenaran aset tersebut kan. Yang menemukan adalah pemerintah. Oke. Ada sanksinya 200%. Iya, makanya ini jadi ada pro kontra gitu dari banyak sisi gitu kan. Ada yang dukung, ada juga yang enggak. Oke, siap. Itu nanti ada bahasannya tentang pro kontranya. Tapi sebelumnya, menurut lu ini tax amnesty jilid 2 ini buat para wajib pajak ya? Itu kalau menurut lu, kalau misalkan ada nih kan masih rancangan ya, masih rancangan undang-undang gitu. Itu patut untuk diikuti apa enggak sih? Wah, kalau misalkan ada ya, jadi ini kita udah nggak ngomongin. Misalkan udah ada nih 2022, tek gitu. Kita udah nggak ngomongin rancangan lagi ya, kita udah ngomongin undang-undang, mesti udah ada, tek gitu ya, ada tax amnesty. Mungkin gue bakal ikut, gitu. Misalkan gue punya perusahaan ya. Kenapa? Karena ini kan kesempatan baik banget buat perusahaan ya, buat mengungkapkan aset-aset yang mungkin belum dilaporkan sebelumnya gitu kan. Dan ya kalau misalnya gue pribadi, gue gak bakal nunggu tax amnesty jilid 3 gitu, karena belum tentu ada guys gitu ya. Nah itu juga sih yang balik lagi, itu pro kontra juga buat rancangan tax amnesty ini. Tapi kalau misalkan ada, udah ketok palu nih bakalan ada tax amnesty, gue pasti ikutan sih. Karena emang salah satu bentuk kebaktian kita ya, berbakti kepada pemerintah gitu. Maksudnya udah membantu pemerintah untuk mendata, ya kan nggak ada salahnya juga gitu kita membantu dari pajak-pajak yang kita bayarkan ke depannya gitu, dengan mengungkapkan aset yang kita punya gitu lah. Karena kalau nggak sekarang kapan lagi istilahnya gitu. Jadi ya sebenarnya tanpa adanya tax amnesty seharusnya kita ya bayar pajaknya transparan lah istilahnya gitu, sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu ya, transaksi-transaksi yang kita lakukan dan pajak yang udah terutangnya sesuai aja gitu, jangan sampai ada disembunyikan karena itu sanksinya berat banget. Dan kalau nggak sekarang kapan lagi gitu, masa mau nunggu sampai DJP yang memberikan nemuin gitu kan, yang lebih serem lagi gitu sih. Ya apalagi ya asetnya gede-gedean gitu, maksudnya kan DJP. Iya, bukan masalah asetnya kecil ya kan guys, bukan masalah aset 2.000 buat beli es ya. Iya, maksudnya ya itu kalau aset-aset kayak HP, kamera kan mesti, cuman kalau misalkan asetnya udah gedung, tanah berhektar-hektar gitu. Saham ya kan. Saham, entah itu yang bahkan kas yang ratusan miliar gitu kan, itu kan bisa bisa ke-track gampang lah sama DJP. Maksudnya kalau misalkan kita bandel gitu ya kan, nggak mengikuti apa yang sudah di peraturan apa yang sudah diatur oleh pemerintah, itu ya ntar konsekuensinya diterima sendiri kayak gitu. Apalagi ntar ada yang namanya integrasi data oleh DJP, itu data bakal keluar semua. Waduh, malah lebih ngeri ya kan. Lebih ngeri cuy. Iya. Jadi udah ada sistemnya, udah terintegrasi dengan IT kan. Nanti setiap transaksi udah gampang tertrack oleh pemerintah. Nah itu udah celahnya tuh udah sulit udah sulit dihindari lagi gitu. Makanya ya taat lah. Taat aja udah gitu. Nah Van, kita langsung ke poin kedua yang akan dibahas tentang tax amnesty ini, tentang pro kontra. Nah ternyata emang ada tax amnesty ini emang menuai pro kontra yang cukup luar biasa ya. Nah jadi gue kemarin nemu di berita itu tentang artikel adanya ekonom yang di Indonesia itu nggak setuju sama tax amnesty di jilid 2 ini. Nah, di sini ada ekonom senior Center of Reform on Economics Yusuf Rendy menilai, kata Pak Yusuf Rendy ini, tax amnesty yang digelar pada 2016 itu tak juga meningkatkan kinerja penerimaan negara dan rasio pajak ternyata, kata beliau. Terus dia bilang katanya
setelah program teks amnesti jilid 1, saya belum melihat peningkatan kinerja perpajakan yang dijanjikan pemerintah. Kita bisa lihat rasio pajak terhadap PDB yang dalam beberapa tahun terakhir itu sebenarnya masih relatif rendah, kata beliau ya. Nah, terus kata menurut beliau juga nih, itu memang terdapat kenaikan dari sisi kepatuhan pajak nih, ketahuan pajaknya pasca teks amnesti kemarin. Nah, tapi besarannya masih di bawah target pemerintah maupun standar yang dipatok oleh organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi atau OECD ya, yang dipatok sama OECD itu apa sih OECD? Itu adalah Organization of Economics and Development. Nah itu pokoknya itu yang di OECD itu untuk rujukan ini ya, perpajakan, benar sih, rujukan perpajakan dari luar negeri organisasinya untuk ekonomi dan bukan perpajakan dong berarti ya? Iya, bukan. Iya, pokoknya dari OECD itu targetnya kan berapa tadi? Sebesar 85% gitu. Nah, lanjut lagi nih. Berkaca dari kinerja sektor amnesti jilid 2 karena akan berpotensi menuai kegagalan yang sama. Takutnya katanya gitu tuh. Nah, menurut tuh gimana tuh? Jadi akan ada kegagalan yang sama, entah itu dari kurang efektif dari sisi penerimaan PDB-nya gitu. Nah, menurut tuh gimana tuh tentang pro kontra yang gitu tuh? Kalau menurut gue pribadi ya, sebenarnya nguntungin pemerintah juga dikit sih. Karena gue baca-baca juga nggak nyampe target banget gitu ya, dari target yang berapa miliar dan segala macam untuk pengungkapan aset ini. Ternyata nggak nyampe berapa persen gitu, di bawah 10% lah gitu untuk pengungkapannya. Wah gila, padahal besar-besaran loh ini program ya kan. Dan takutnya malah kalau misalkan adanya teks amnesti jilid 2 ini, itu malah bikin psikologis wajib pajaknya jadi berpikir, ya udahlah nanti aja gue laporinnya, nanti masih ada jilid 3, 4, 5, 6 dan sekian jilid sekian ya kan. Betul. Dan itu malah bikin membuat wajib pajaknya tuh malah enggan melapor gitu, enggan mengungkapkan asetnya. Dengan jilid pertama aja masih ada wajib pajak yang enggan melapor, dan mungkin juga mereka bakal mikir gitu juga waktu pertama kali, kayak oh ya nanti mungkin ada teks amnesti jilid 2 kali ya, jadi nunggu yang jilid 2 ini gitu ya. Tapi untuk yang sekarang ini takutnya juga wajib pajaknya bakal berpikir seperti itu, bakal mikir oh ya udah nanti akan ada yang teks amnesti sekian, jilid sekian, sehingga tidak perlu melaporkan offsetnya pada saat teks amnesti jilid 2 ini. Sebenarnya jadi psikologis wajib pajak ini terganggu gitu, jadi lebih nggak percaya lagi lah istilahnya. Wah, untuk yang teks amnesti jilid pertama ternyata ada kedua, padahal dulu bilangnya cuma ada satu doang gitu. Dan nanti takutnya ada lagi jilid 3 gitu. Ntar aja dah gitu. Iya, jadi miss the moment gitu kan. Ya itu sebenarnya bahaya juga sih. Walaupun ada keuntungannya juga ya. Kalau misalkan keuntungannya bisa dilihat, kalau misalkan dilihat dari penerimaan pasti akan menambah penerimaan banget. Soalnya kan yang diungkapkan banyak ya. Iya, dan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia juga, karena kita ya tadi seperti dijelaskan ya, kalau misalkan diinvestasikan ke suatu negara malah lebih rendah gitu ya, selain mendapatkan tarif yang lebih rendah juga. Nah, itu sebenarnya yang jadi pembeda itu ya sebenarnya dari jilid 1. Nah, jilid 2 ini ada ketetapan dari pemerintah lah. Itu ada kalau misalkan asetnya itu diinvestasikan ke SBN, surat berharga dari negara, itu tarifnya itu bisa lebih kecil lagi. Nah, itu kan bagus buat ini ya, di investasi penerimaan negaranya jadi lebih bagus juga dari teks amnesti jilid 2 ini. Dan di teks amnesti jilid 1 kan dulu nggak ada kan kayak gitu kan. Nah, di dulu udah ada kayak gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi terobosan yang bagus lah ya dari jilid 2 ini gitu. Nah, itu juga, dan itu kan terkait kurang efektif untuk menambah PDB dari Indonesia itu kan. Nah, ada juga nih dari Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS ya, Pak Bima Yudhistira menilai juga jika pemerintah terlalu sering menerapkan kebijakan ini, tingkat kepercayaan wajib pajak justru bisa semakin turun. Nah, yang tadi ya. Nah, kata beliau gini, sekali diberi teks amnesti, maka wajib pajak yang nakal akan menunggu teks amnesti berikutnya.
ini kontraproduktif kata beliau nih terhadap komitmen pasca tax amnesty yang lalu untuk menegakkan kepatuhan pajak bagi wajib pajak yang tidak memanfaatkan tax amnesty 2016. Nah, itu tuh jadi emang para ekonom-ekonom dari Indonesia pun ya nilainya kayak gitu. Jadi ini mah memanjakan banget ini. Nah, kayak gitulah. Nah, katanya juga nih kebijakan ini pendapat gue juga nih, karena kan ya ini pendapat pribadi nih, maaf ya. Jadi kalau misalkan tax amnesty itu kayak dipaksakan gitu loh, karena mungkin ya ada perusahaan-perusahaan besar di belakangnya yang itu tuh membutuhkan sekali adanya tax amnesty, walaupun sebelumnya itu nggak ikut gitu, karena ada kepentingan di belakang yang kalau misalkan diadakannya tax amnesty jilid 2 ini akan aman ke depannya. Mungkin ya perusahaan-perusahaan yang besar-besar yang belakang ini yang punya kekuatan ini itu bisa sebelumnya nggak ikut mungkin ya. Nah, jadi dipaksa pemerintah ini untuk bikin tax amnesty jilid 2 mungkin ya. Jadi kita nggak tahu ya elit global belakang gimana ya. Atau ini kontroversi tapi ya ada kayak gitunya juga kan, kita kan pasti ada campur tangan politik juga. Iya, campur tangan politik. Jadi ada kepentingan yang dipegang dari belakang ya kebijakan politik lah pokoknya. Tapi kita harapkan sih enggak ya. Enggak emang pure pemerintah ya, mau niat baik lah. Iya. Gitu. Mungkin niat baik juga sih pemerintah buat ngedorong wajib pajak nih biar dari sekarang itu ya ungkapin asetnya itu sejujurnya aja gitu. Sejujurnya ya. Iya, jadi nggak perlu ada yang tutup-tutupin lah kesannya gitu ya. Apalagi sekarang udah 2021 ya guys. Iya, udah zaman now, iya. yang semua tuh data ada di mana-mana, udah pasti tahu gitu. Dan data tuh nggak cuma data pribadi doang, bisa data yang lainnya juga, perusahaan-perusahaan lain juga bisa di track gitu kan. Melalui aplikasi-aplikasi perpajakan. Contoh kalau kita transaksi ngejual barang aja kan pemerintah juga bisa nge-track tuh dari faktor pajaknya tuh dari PPN. Nah dari situ aja udah bisa ketebak, makanya lebih baik gak usah ditutupin ya. Gitu kan. Nah itu paling jadi poin-poin yang dibicarakan di jagat maya ya, tentang tax amnesty jilid 2. Nah kalau misalkan teman-teman ada opini atau pendapat yang akan ditambahkan dari kita tadi mau ngomong berdua, atau misalkan mau menjanggal gitu ya, ini nggak bener harusnya kayak gini gitu, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jadi kita akan diskusi di bawah kalau misalkan teman-teman mau berkomentar ya. Dan ya nanti kalau misalkan teman-teman juga ada updatean pajak yang mau dibahas juga sama kita, silakan komentar juga ya di bawah ya, terkait apapun yang happen di dunia perpajakan di Indonesia maupun di dunia ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya. Makasih banget nih Ivana sudah mau untuk hadir di konten ini. Ya. Thank you banget ya udah ngundang gue ya. Ya kita sharing-sharing aja. Mungkin next time kita bisa sharing-sharing tentang hal lain gitu ya. Banyak banget hal-hal menarik di bidang perpajakan yang kita bisa diskusikan lebih lanjut. Ya, pesan dong buat ini para pendengar. Buat teman-teman sekalian, gak usah takut belajar pajak gitu ya. Gue pribadi pun gue masih belajar dan terus belajar. Jadi kita harus bisa terus-menerus belajar ya, terus-menerus belajar gitu ya kan ya. Ya cari tahu tentang pajak itu walaupun kesannya pusing, sulit gitu ya. Tapi kalau misalkan kita terus-menerus itu lama-kelamaan ya pasti mengasyikkan lah ya gitu. Dari hal-hal yang simpel dulu aja gitu. Nanti lama-kelamaan kita bisa menelaah lebih dalam lagi. Ya gitu. Dan jangan lupa terus-menerus kita curious atau penasaran sama ilmu-ilmu, nggak cuma pajak ya, mungkin ilmu ekonomi atau ilmu hukum dan sebagainya. Jadi tetap semangat guys. Tetap semangat ya teman-teman. Dan ya mungkin itu aja dari episode kali ini. Terima kasih teman-teman semua udah mau stay bersama kita sampai akhir ya. Dan kita akhiri
podcast ini. Dan saya Manhajul dan bersama rekan saya Gimana? sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan kita salam sukses dan bahagia. Bahagia. Dadah. Dadah.